warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2141104040. Di sini saya akan menjelaskan tentang polusi udara. Apa sih itu polusi udara? Polusi udara adalah kontaminasi lingkungan di dalam atau luar ruangan oleh zat kimia, fisik, atau biologi apapun yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Alat pembakaran rumah tangga, kendaraan bermotor, fasilitas industri, dan kebakaran hutan merupakan sumber polusi udara yang umum. Polutan yang menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat meliputi materi partikulat karbon monoksida, polusi udara luar dalam ruangan menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit lainnya, serta merupakan sumber penting kesakitan dan kematian. Data WHO menunjukkan bahwa hampir seluruh populasi global, 99%, menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO dan mengandung polutan tingkat tinggi. Dengan negara-negara dengan tingkat polusi rendah dan menengah memiliki paparan tertinggi. Kualitas udara sangat erat kaitannya dengan iklim bumi dan ekosistem secara global. Banyak penyebab polusi udara yaitu pembakaran bahan bakar fosil juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengurangi polusi udara menawarkan strategi yang saling menguntungkan bagi iklim dan kesehatan, menurunkan beban penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, serta berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dalam jangka pendek dan jangka panjang. Adapun basis data dan kualitas udara ambien, WHO mengumpulkan data pengukuran lapangan mengenai konsentrasi rata-rata tahunan nitrogen dioksida partikel dengan diameter sama atau lebih kecil dari 10 pm atau sama 10 pm atau sama lebih kecil dari 2,5 pm yang bertujuan untuk mewakili rata-rata kota secara keseluruhan, bukan untuk masing-masing stasiun. Kelompok kedua polutan tersebut terutama berasal dari aktivitas manusia yang berkaitan dengan pembakaran bahan bakar fosil untuk menyajikan data kualitas udara yang mewakili paparan manusia. Namun, basis data ini diperbaharui secara rutin setiap 2-3 tahun. Sejak tahun 2011 dan yang dikumpulkan dalam basis data ini digunakan sebagai masukan untuk memperoleh indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. 1162. Kualitas udara di perkotaan, di mana WHO merupakan lembaga kustodiannya. Sumber data utama adalah
Laporan resmi negara yang dikirim ke WHO berdasarkan permintaan laporan resmi nasional dan subnasional, situs web nasional dan subnasional yang berisi pengakuan FM atau NO. Begitu juga keterbatasan data dari berbagai negara memiliki daya pita yang terbatas karena cakupannya tidak komprehensif dan hanya mencakup sebagian kota kecil di beberapa negara. Penghapusan data yang diketahui ada namun belum dapat diakses karena masalah bahasa atau keterbatasan aksesibilitas. Ukurannya bersifat lokal, rata-rata kota adalah rata-rata stasiun pengukuran. Ukurannya bersifat lokal, rata-rata adalah rata-rata stasiun pengukuran di darat. Apa yang dapat dilakukannya? Berfungsi sebagai masukan data alam, model untuk mencerminkan paparan polusi udara lain antara dengan data topografi populasi dan satelit serta model transportasi bahan kimia. Yang kedua, berkontribusi untuk mengadvokasi pemantauan kualitas udara yang lebih baik dimanapun. 3. Mengakui peningkatan upaya jumlah stasiun pemantauan di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya data yang tersedia untuk umum dan berkualitas tinggi. Apa yang tidak dapat dilakukannya? 1. Membuat perbandingan langsung antar negara, memberi peringkat kota paling berpolusi. Idealnya, data pemantauan yang digunakan untuk menghitung rata-rata konsentrasi FM dan NO tahunan harus dikumpulkan sepanjang tahun selama beberapa tahun untuk mengurangi bias akibat musiman atau tahun yang tidak representatif. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang polusi udara. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.